Inter Milan sudah mulai menunjukkan geliat transfernya. Sukses melaju ke final Liga Champions membuat klub Italia berpotensi mengantongi keuntungan besar. Namun, Inter tetap akan mempertahankan cara belanja cerdas mereka dengan merekrut pemain-pemain buangan, termasuk buangan Manchester United. Inter akan berfokus pada lini depan sembari melakukan regenerasi lini belakang. Nama-nama yang mereka incar minim nama besar, tapi Inter selalu punya cara mengakali bagaimana pemain non-bintang bisa mereka ubah menjadi superstar. Starting 11 Moment kali ini membahas strategi belanja cerdas Inter yang akan mendatangkan buangan MU sambil regenerasi pemain. Tonton videonya sampai tuntas. Semua pasti sepakat dengan pendapat bahwa musim 2024-2025 adalah musim yang penuh kejutan. Tim-tim puasa gelar mendadak mendapat gelar. Mereka yang tak diunggulkan justru melaju jauh melampaui harapan dan perkiraan. Inter barangkali menjadi satu tim yang kiprahnya paling mengejutkan. Di Serie A, status skuad besutan Simone Inzaghi memang juara bertahan. Secara matematis mereka adalah salah satu kandidat terkuat untuk merengkuh Scudetto. Namun di Liga Champions, awalnya siapa yang memperhitungkan langkah Lautaro Martinez CS? Gugur di babak 16 besar edisi sebelumnya membuat Inter diprediksi mungkin cuma masuk semifinal. Apalagi skuad Inter juga tidak banyak diisi bintang. Mayoritas adalah pemain buangan, juga pemain senior yang sudah tidak banyak dipercaya mantan klubnya. Namun lewat racikan Simone Inzaghi, Inter membuktikan bahwa sepak bola bukan cuma mewah-mewahan skuad. Tim yang solid serta strategi yang matang juga menjadi kunci. Inilah yang mengantar Inter menuju final Liga Champions 2024-2025 di Munich. Nerazzurri sempat 2 kali diprediksi bakal tumbang, saat melawan Bayern juga saat melawan Barcelona. Namun Dewi Fortuna seolah terus menaungi si ular. Tidak ada yang bisa menghentikan utusan Italia. Bahkan Barcelona yang digadang bakal sextuple sekalipun. Walau gagal menyabet treble termasuk titel Coppa Italia dan Serie A yang raib dari genggaman, Inter tetap mengejutkan. Satu laga masih tersisa di tangan. Tapi sebelum bersiap mengangkat si kuping lebar, Inter mulai bergerak mencari armada baru untuk musim depan. To-do list Inter untuk summer transfer tampaknya sudah jelas. Striker menjadi posisi utama yang difokuskan untuk diperkuat. Nerazzurri saat ini tengah mencari para juru gedor berkualitas dan satu nama buangan MU masuk radar. Rasmus Højlund memang belum dipastikan akan meninggalkan Manchester United. Namun performa bintang Denmark itu terus menuai kecaman. Højlund musim ini baru mencetak 4 gol dari 32 penampilan di IPL. Sebuah catatan yang cukup jomplang dibanding musim lalu, di mana ia mengemas 10 gol hanya dari 30 laga. Kedatangan Matheus Cunha yang kabarnya sebentar lagi diresmikan praktis membuat posisi Højlund terancam. Ada kabar Ruben Amorim menempatkan Højlund dalam daftar jual. Kabar yang tentu saja menarik perhatian Inter karena La Benea Mata sejatinya masih melihat Højlund sebagai talenta potensial. Edisi cetak Tuttosport mengatakan kalau Højlund adalah opsi tambahan buat Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Sementara Mehdi Taremi dianggap kurang bisa bersaing. Simone Inzaghi berharap ada nama striker kaliber top lain dalam daftar skuadnya. Corriere dello Sport menyebutkan bandrol Højlund ada di kisaran 50 jutaan euro. Inter sendiri sudah mempersiapkan dua alternatif yang lebih murah. Engsion Boni seharga 20 jutaan euro dari Parma, serta Nikola Krtosic yang dibanderol 25 juta euro oleh klub pemiliknya Lecce. Ada kemungkinan Inter akan mengutamakan Boni ataupun Krtosic yang harganya lebih terjangkau. Namun tak menutup kemungkinan Inter berani mengeluarkan budget lebih demi seorang Rasmus Højlund. Walau 2 musim terakhir bermain di Inggris, Højlund tidak asing dengan atmosfer Italia.
mengingat ia sempat bermain untuk Atalanta sebelum dipinang MU. Striker adalah salah satu titik lemah Inter. Namun melihat bagaimana tim ini tampil, tak dapat disangkal kalau backline alias lini bertahan juga butuh tambahan. Inter punya dua nama defender yang berusia di atas 30 tahun. Francesco Acerbi 37 tahun serta Stefan De Vrij yang berusia 33 tahun. Dari kondisi tersebut, Inter berencana melakukan pemugaran. BP Marotta akan memberi keleluasaan supaya Simone Inzaghi bisa mendatangkan pemain-pemain muda. Belum ditambah kemungkinan bahwa Jan Bisek juga bisa ikut hengkang di musim panas. Tuttosport melaporkan ada 4 bek yang masuk radar Inter. Bek Genoa, Conny de Winter termasuk salah satunya. Inter harus saling siku dengan nama-nama besar lain seperti AC Milan dan Napoli. Dua bolonya Sam Bokema dan John Lukumi juga tampaknya masuk kandidat calon rekrutan anyar Simone Inzaghi. Bersama dengan Giovanni Leoni, bek muda sensasional Parma yang baru berusia 18 tahun. Khusus untuk nama Giovanni Leoni, Inter sudah menargetkan sang defender di musim panas 2024. Namun Inter gagal mendapatkan servis bek kelahiran Roma 21 Desember 2006 itu. Inter kini berharap percobaan kedua mereka tidak menemui jalan buntu seperti percobaan pertama. Tentu saja, 4 bek yang diincar La Benemata bukan nama-nama sembarangan yang asal diambil. Keempatnya adalah bek yang familiar dengan skema 3 bek. Ini tentu jadi berkah karena Inzaghi tak perlu berlama-lama menunggu bek barunya beradaptasi karena harusnya mereka sudah kenal dengan sistemnya. Tim yang berhasil melaju ke final Liga Champions sudah pasti untung besar. Demikian pula halnya dengan Inter. Pemasukan musim ini yang dinilai bakal lebih tinggi membuat BP Marotta berpikir, mungkin ini saatnya memanjakan Inzaghi dengan rekrutan-rekrutan baru yang lebih muda. Mengutip Sempre Inter, Marotta saat ini sedang mempertimbangkan sejumlah rencana di summer transfer. Ia melihat kebijakan mendatangkan pemain-pemain murah dan berumur telah membuat Inter kehilangan 2 gelar. Padahal ada ambisi besar untuk meraih treble di musim 2024-2025 ini. Bicara soal pemasukan, tak dapat dipungkiri akan ada kenaikan income dari Inter. Laporan beberapa media mengatakan di Liga Champions saja Inter mengantongi hampir 200 juta euro. Gazzetta dello Sport mengatakan Inter mendapat 133 juta euro sebagai bonus, lalu mendapat tambahan 60 juta euro dari penjualan tiket, dan sejumlah lini lain di Liga Champions. Jangan lupa ada bonus tambahan sekitar 10 juta euro lagi jika Inter bisa menjuarai UCL musim ini. Sebagai gambaran lebih jelas, 2 tahun lalu ketika Inter sama-sama ke final, Inter mengantongi pemasukan yang lebih sedikit. Hanya sekitar 101 juta euro masuk ke dalam kantong Inter pasca kekalahan atas Manchester City di final. Kalau pendapatan dari UCL saja naik 2 kali lipat, bisa jadi akan ada kenaikan signifikan di Serie A. Musim lalu, angka pendapatan Inter ada di 400 jutaan euro di semua kompetisi, menurut The Swiss Ramble. Artinya, bisa saja angka tersebut naik signifikan untuk musim 2024-2025 ini. Meski bakal keluar duit lebih banyak, satu yang ingin dipertahankan Inter adalah mereka ingin tetap belanja cerdas. Mereka akan melihat price to value alias kesesuaian harga seorang pemain. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai rencana transfer Inter yang sudah mulai ngegas jelang berakhirnya musim 2024-2025. Kalau kamu sendiri, setuju nggak sama pemain-pemain incaran Simone Inzaghi? Siapa yang paling kalian suka dari total 7 target Inter tadi? Komen di bawah ya fans Inter. Terima kasih sudah menonton. Like dan share kalau kalian fans Inter dan suka videonya. Subscribe Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya supaya kalian selalu update info-info terbaru sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.